Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Ibu guru bimbingan dan konseling atau konselor. Nah, ini saya persembahkan salah satu instrumen alternatif yang dapat digunakan bagi Bapak Ibu semuanya untuk mengumpulkan data atau melakukan need assessment ya terkait dengan keterampilan belajar siswanya atau peserta didiknya. Nah, ini saya akan tutorialkan bagaimana penggunaan atau fitur-fitur apa saja yang ada dalam instrumen ini. Nah, jadi jika tampilannya seperti ini, Bapak Ibu ya, ini tidak akan bisa diklik ya. Misalnya ini login ya. Nah, jadi tidak bisa diklik ya. Ini ada fitur login untuk masuk ya. Nah, jadi kalau ada tampilannya seperti ini, itu kita harus klik enable content dulu. Nah, baru nanti fiturnya akan berfungsi. Nah, di sini kita login, dibawa login ke halaman demografi. Nah, sini demografi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan tanggal pengadministrasian instrumen ya. Nanti ini guru BK, nanti nama bisa disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih saya hapus jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik 2 kali di kolomnya ya. Nah, itu nanti bisa dirubah. Nah, jadi diklik 2 kali ya di sini Bapak Ibu ya. Nah, nanti dia bisa dirubah. Ini juga tanggalnya bisa dirubah Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Nah, ini data demografi. Ini bisa juga disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik ya di bagian sini. Nah, misalnya kota apa gitu ya. Nah, kota apa gitu. Nah, jadi bisa diedit ya Bapak Ibu ya. Menyesuaikan dengan nama sekolahnya masing-masing. Nah, ini untuk logo ya. Untuk logo Bapak Ibu bisa tukar dengan logo sekolah masing-masing dengan cara klik upload logo. Nah, nanti silakan Bapak Ibu pilih logo yang logo sekolahnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah dipilih seperti itu, di save ya Bapak Ibu. Nah, di save nanti ya klik aja save gitu. Yes. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita klik beranda ya dia balik ke halaman depan. Kita klik login, dia ke demografi. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa masukkan datanya ya. Masukkan data respondennya ya. Ini ada nama, jenis kelamin, kemudian pendidikan. Nah, jenis kelamin bisa nanti misalnya ya. Ini saya hapus Bapak Ibu ya. Ini saya delete ya. Nanti kita ada pilihan ini laki-laki misalnya. Kemudian kita perempuan ya tinggal di L laki-laki P. Nah, kemudian pendidikan orang tua juga sudah kita sediakan. Tuh. Nah, jadi kita tinggal pilih misalnya S. Nanti di sini ada pilihannya gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa digunakan tanda panah ke bawah atau tanda panah ke atas atau bisa pakai kursor. Ya gitu ya. Nah. Oke. Nah, di sebelahnya ini itu ada tempat input data. Ini ada 38 item ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dia ini bisa terus ke samping Bapak Ibu. Nah, jadi kalau jika ini tidak muncul ya,
Jika tidak muncul misalnya seperti ini. Kalau kita klik ini ya Bapak Ibu ya, dia akan terus ke samping gitu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita letakkan kursornya di sini, kita klik, kemudian kita tekan tanda ke samping atau panah ke samping sehingga kotak ini, kotak input instrumennya bisa muncul. Nah, kalau diperkecil bisa juga gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi disesuaikan saja. Nah, kalau sudah input data ya Bapak Ibu ya. Di sini ada laporannya. Nah, laporan individual. Nah, ini hasil dari individu gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita buat kita klik semuanya bisa juga, tapi hasilnya nanti kalau pesertanya atau respondennya terlalu banyak, nah ini hasilnya akan menumpuk, jadi kelihatan kurang jelas gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita klik di sini, misalnya siswa 33 gitu, siswa 35 dan seterusnya. Nah, seterusnya Bapak Ibu. Nah, ini, nah jadi ini adalah hasil frekuensi hasil individu pada setiap indikator keterampilan belajar. Nah, ini keterampilan membaca, keterampilan mencatat, mendengarkan, mengingat, menghadapi tes, dan penggunaan teknologi. Nah, itu untuk skor yang diperoleh Bapak Ibu ya. Skornya 19, 22, 13, 21, 31, 28. Nah, ini untuk kategorinya. Nah, untuk membaca ini kan dia dapat skor 19. Itu 19 itu kategori mana? Berarti tinggi. Nah, kalau untuk mencatat itu dia memperoleh skor 22, artinya sangat tinggi. Kemudian tinggi gitu ya. Bapak Ibu cara melihatnya, cara membacanya. Nah, ini hasil ini tidak bisa diedit ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau mengedit ini harus di demografi. Nah, ini misalnya 2024 ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini diklik 2 kali dia nggak bisa Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus pergi di demografi, kita baru bisa ngeditnya. Artinya yang di belakang itu mengikut saja. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini laporan 1 itu untuk laporan individual. Nah, kalau kita klik laporan 2 itu untuk laporan kelompok. Artinya, ini frekuensi responden pada setiap indikator berapa orang. Nah, kalau ini pada kategori sangat tinggi, ya, pada kategori sangat tinggi, itu nah kita bisa klasifikasikannya di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau melihat membaca, nah pada membaca itu respondennya itu yang sangat tinggi itu ada 1 orang. Nah, untuk kategori tinggi itu ada 14 orang. Untuk kategori sedang itu ada 24 orang. Nah, untuk kategori rendah itu ada 9 orang. Nah, jadi responden kita semuanya ini 10 ya. Jadi 10 kemudian ditambah 14, 24. 24 tambah 24 berarti 48. Nah, jadi responden kita itu 48. Nah, ini kategori frekuensinya. Ini hitungan frekuensinya pada setiap kategori sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Nah, kalau kita mau melihat pada indikator penggunaan teknologi, maka kita klik di penggunaan teknologi. Nah, ini persentasenya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita kalau klik penggunaan teknologi, kita harus klik penggunaan teknologi di sini juga.
supaya presentasi di atas, supaya presentasi ini ya, dia menunjukkan presentasi dari frekuensi yang di atas. Tapi kalau kita tidak klik, maka yang keluar sesuai dengan apa yang terklik di sini ya Bapak Ibu ya. Artinya ini adalah persentase dari frekuensi mencatat, bukan penggunaan teknologi. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau print ya, kita tinggal klik print ya Bapak Ibu ya. Atau kita Ctrl P juga bisa langsung itu. Nah, jadi setiap halaman ini yang akan terprint. Nah, kalau kita ganti mengingat, nah maka nanti yang terprint adalah file mengingat. Oke, itu Bapak Ibu untuk laporan 2. Laporan 3, ini laporan 3, laporan kelompok ditinjau dari jenis kelamin. Nah, ini laporan dilihat dari jenis kelaminnya. Nah, perempuan itu sangat tinggi pada indikator keterampilan membaca, itu ada 1 orang. Nah, tinggi ada 6, sedang ada 11. Kalau untuk laki-laki pada kategori tinggi itu 8. Sangat tinggi tidak ada ya Bapak Ibu ya. Nah, ini persentase dari frekuensi yang sebelah sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini persentasenya. Dari 48 responden, itu perempuan yang pada kategori rendah itu ada 3 orang. Nah, jadi persentasenya itu 6,3%. Nah, itu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau ada yang telat tidak muncul artinya loading ya Bapak Ibu. Nah, jadi ditunggu saja seperti tadi itu. Saya kalau geser ke atas dia agak tidak kelihatan tapi dia muncul. Nah, saya geser ke bawah dia nggak kelihatan tapi sebenarnya ada datanya tapi loading bentar. Nah, untuk instrumennya Bapak Ibu bisa print di sini ya. Ini instrumen yang sudah dapat digunakan, instrumen keterampilan belajarnya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini lembar jawabannya. Jadi Bapak Ibu tinggal print ya. Tinggal print untuk digunakan oleh siswa ya. Nah, ini preview untuk ini kita melihat tampilan printnya. Ini print yang tadi, ini save. Nah, jadi setiap mengisi input data ya Bapak Ibu harus save gitu. Kalau tidak di save nanti dia nggak tersimpan gitu. Nah, setelah ada perubahan data atau mengisi data, jangan lupa diklik refresh ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak diklik refresh, nah ini nanti dia nggak akan berubah. Nah, jadi ini berubah kalau kita sudah klik refresh. Nah, artinya grafik-grafik ini dia tidak akan berubah. Misalnya kita sudah lakukan perubahan data ya Bapak Ibu ya di input data. Tapi kalau ini tidak kita klik refresh, maka nanti di hasilnya ini itu tidak akan berubah diagramnya, tidak akan menyesuaikan. Maka kita perlu klik refresh dulu supaya datanya diperbarui. Oke, Bapak Ibu semuanya, yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga di sini pada laporan 2 ya atau laporan kelompok. Nah, itu di sini ada jumlah responden. Nah, ini kita harus menyesuaikan ya dengan jumlah responden kita karena ini akan berkaitan dengan persentase nanti pada data kita ya. Misalnya kalau kita buat 58 ya, ini 42 ya Bapak Ibu ya. 58. Nah, ini kan tidak berubah ya Bapak Ibu ya karena belum kita refresh. Nah, kita harus refresh dulu. Nah, ini. Jadi dia berubah 34. Nah, ini nanti akan mempengaruhi apakah totalnya ini 100% atau tidak gitu. Kalau ini kita tidak sesuaikan. Nah, jadi kita harus
sesuaikan dengan data kita ya. Nah, kalau dirubah seperti ini saja, ini tidak akan berpengaruh kepada data yang atau diagram yang ada di sini. Tapi kita perlu melakukan refresh sehingga data ini menyesuaikan. Nah, baru dia menyesuaikan Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita total persentasenya pasti 100. Nah, tapi kalau di 58 tadi ya atau respondennya tidak sesuai, nah maka tentu di sini akan berpengaruh nantinya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, demikian untuk penggunaan instrumen ini ya. Mudah-mudahan ini dapat membantu dan menjadi salah satu alternatif dalam Bapak Ibu bimbingan non konseling atau konselor dalam mengumpulkan data atau melakukan need assessment. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.